Negara Meksiko adalah sebuah konstitusi Republik Federal di Amerika Utara. Negara dengan ibu kota Mexico City ini adalah salah satu negara dengan PDB di atas 1 triliun dolar Amerika Serikat, tepatnya 1,07 triliun. Nah, untuk ekspor di Meksiko pada tahun 2021, peringkat pertama masih dipegang oleh Amerika Serikat dengan jumlah 607 sekian US dollar. Peringkat kedua masih dipegang oleh Cina dengan 110 lebih US dollar, dan peringkat ketiga dipegang oleh Jerman dengan 24.000 US dollar. Oke, di sini next PPT slide ada manufaktur apa saja yang diekspor di Meksiko pada tahun 2021. Bisa dilihat di PPT ini ada sekitar 5 manufaktur yang ada di Meksiko. Next, dari manufaktur tertinggi di Meksiko yaitu Rothschild. Manufakturnya itu berupa mobil dengan jumlah 41,5 miliar dolar dan tujuan ekspornya tertinggi ada di Amerika Serikat. Selain selain mobil, Meksiko juga mengekspor beberapa barang seperti kendaraan bermotor, suku cadang dan aksesoris, komputer, truk, pengiriman, minyak mentah, bir, buah, roti, sayuran, dan tomat. Next. Berikut ini adalah pasar ekspor dan impor Meksiko pada tahun 2020 sampai 2021. Keunggulan infrastruktur utama Meksiko. Di sini ada investasi teknologi, infrastruktur transportasi, dan kemudian serta akses ke pelabuhan. Pengelolaan ekspor di Meksiko masih dipegang langsung oleh Amerika Serikat. Baru-baru ini Kementerian Ekonomi Meksiko membuat undang-undang terkait tarif, pajak, dan ketentuan baru nomor identifikasi komersial, New Tariff, Tax and Provision on Commercial Identification Number, atau yang bisa disebut NICO, dan jadwal pencocokan tarif, Harmonized Tariff Schedule, HS Code. Perubahan ini terdiri dari kode produk internasional untuk perdagangan global, serta setiap produk ekspor harus memiliki kode HS yang berfungsi untuk mengetahui tarif barang dan mengenali apakah barang tersebut baru atau barang lama. Selanjutnya, penegakan ekspor BIS, Export Enforcement, bertanggung jawab atas penegakan peraturan administrasi ekspor, Export Administration Regulation. BIS bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat, pemerintah asing, industri, dan asosiasi perdagangan untuk memastikan bahwa ekspor dari Amerika Serikat aman. Pejabat BIS mengandalkan EUC untuk melindungi barang-barang yang tunduk pada Export Administration Regulation dari pengalihan penggunaan atau pengguna akhir yang tidak sah. Dalam kasus negara Meksiko mengenai pengolahan sumber daya yang dimiliki memerlukan bantuan dari luar, yang artinya Meksiko harus mencari cara untuk menarik para investor asing untuk berinvestasi di negaranya dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian negaranya. Insentif FDI yang paling menarik investor asing ke Meksiko adalah maquiladora atau IMEX yang memungkinkan manufaktur lintas batas tanpa biaya bea cukai impor atau ekspor. Ada juga insentif yang dikasih ke investor asing yang di luar bidang sektor manufaktur. Salah satunya itu perusahaan yang berdiri di Meksiko tidak dikenai pajak pendapatan lokal maupun negara bagian. Saat ini Meksiko menawarkan sebuah bisnis yang menarik kepastian hukum dan salah satu jaringan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, serta sektor-sektor ekonomi yang sangat maju yang menawarkan biaya yang sangat kompetitif. Meksiko juga sedang mengembangkan infrastrukturnya untuk berubah menjadi sebuah platform logistik kelas dunia dan meningkatkan deregulasi untuk dapat lebih lagi menyederhanakan operasi bisnisnya. Melalui kemudahan dalam berinvestasi tersebut, diharapkan bukan hanya investor asing, tapi investor domestik juga dapat merasa dipermudah tanpa adanya diskriminasi apapun. Insentif yang diberikan Meksiko bertujuan menciptakan lingkungan insentif yang positif. Selanjutnya, karena adanya keterbatasan dalam menemukan data yang diperoleh pada tahun 2021, kami akan menyampaikan data rekor pada tahun 2019. Pada tahun 2019,
Pemerintah Meksiko mengumumkan rencana untuk membelanjakan sekitar 44 juta US dollars untuk infrastruktur baru dan lebih baik guna meningkatkan kemampuan manufakturnya dan memastikan kesuksesan jangka panjang. Investasi ini merupakan rencana progresif untuk infrastruktur transportasi, AI, proyek energi, dan investasi swasta di banyak sektor lainnya. Ini dirancang untuk membantu pertumbuhan ekonomi Meksiko dan meningkatkan daya saing negara dalam skala global. Perubahan infrastruktur ini telah membuat manufaktur di Meksiko lebih diminati daripada sebelumnya karena lokasi yang menguntungkan, efektivitas biaya, dan tenaga kerja yang terampil. Adapun tanggapan Jepang terhadap investasi di Meksiko bersifat positif dikarenakan Meksiko memiliki akses ke Amerika Utara yang besar. Ini memberikan peluang investasi yang menarik bagi perusahaan Jepang yang ingin memanfaatkan keuntungan geografis Meksiko dalam akses pasar regional yang luas. Pada sektor otomotif, Meksiko merupakan basis produksi otomotif yang penting di Amerika Utara. Jepang dengan perusahaan otomotif besar seperti Toyota, Honda, dan Nissan telah berinvestasi secara signifikan di sektor otomotif Meksiko. Hal ini juga didorong oleh biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan kebijakan pemerintah Meksiko yang mendorong investasi di sektor tersebut. Kemitraan ekonomi antara Jepang dan Meksiko telah terbangun hubungan kemitraan ekonomi yang kuat selama bertahun-tahun. Kedua negara memiliki perjanjian perdagangan yang mengatur dan memfasilitasi investasi bilateral seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Meksiko. Bagi Amerika Serikat dan Kanada, Meksiko dipandang sebagai pasar yang menjanjikan untuk ekspor dan sebagai lokasi investasi berbiaya rendah yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan AS dan Kanada. Baik, Kak. Itu tadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.